Salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah. Hari Minggu Prapaskah keempat, hari Minggu Letare, tanggal 19 Maret tahun 2023. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Ignatius Lerebulan dan Pastor Imade Pentiasa sebagai Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Manado. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini.
Kita siapkan lagu pembuka, Puji Syukur 481. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Layak aku tengadah menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesak ini unjuk padamu. Layak aku tengadah menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi semua. Apa kabar? Ada sukacita? Mesti ada sukacita. Hari ini kita hari Minggu Prapaskah yang keempat. Kita gereja menamakannya Minggu Letare. Kalau dalam masa Advent biasa minggu ketiga disebut sebagai Minggu Gaudete
Hari ini minggu keempat dalam Prapaskah dinamakan Letare, bersukacitalah, minggu sukacita. Pertanyaannya kenapa sukacita? Padahal kita masih ada dalam masa Prapaskah, masa pertobatan, masa menyesali salah dan dosa. Alasannya itu ada dalam antifon pembukaan hari ini. Bersukacitalah hai Yerusalem, dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Bahwa sesal kita, bahwa pertobatan kita dalam masa Prapaskah, bahwa amal kasih yang kita buat, kita laksanakan dalam masa Prapaskah, masa tobat ini, kalau itu telah dilakukan dalam ketulusan hati, dalam sikap hati yang jujur, pantaslah bersukacita karena akan ada kelimpahan penghiburan. Mengawali perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Prapaskah keempat ini, marilah kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyadari kita lemah, kita berdosa, kita punya kekurangan-kekurangan. Karena itu di hadapan Dia yang Maha Rahim, kita mau katakan salah dan dosa kita dan mohon pengampunan. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setia-Mu. Kami mohon berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabdanya, serta berilah kami mata yang baru, agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Dialah Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah berpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek.
Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia? Jawabnya, ia seorang nabi. Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika membaca bacaan-bacaan untuk tahun A, hari Minggu Prapaskah keempat, Minggu Letare ini, dan mencoba menarik keluar pesannya untuk kita dalam kaitan juga dengan sukacita ini, saya spontan teringat kepada ensiklik pertama yang ditulis oleh Paus Benediktus ke-16. Ensiklik pertama itu dari Paus diberi judul Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Dan atas dasar Allah adalah kasih, kalau kita baca Deus Caritas Est itu, dia mengutip dari surat pertama Yohanes pasal 4 ayat 16, kami telah mengenal dan telah percaya kepada kasih Allah. Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal dalam Allah, Allah tinggal di dalam dia. Dalam atas dasar itu, saya mau menggarisbawahi kira-kira satu atau dua hal sebagai pesan dari kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini untuk kehidupan kita. Hal pertama, ya tentu dalam konteks Minggu Letare ini, sukacita ini, supaya kelimpahan penghiburan itu kita alami, kita nikmati menjadi bagian hidup kita, ternyata Allah kita itu Allah yang tidak terpengaruh oleh tampilan. Allah yang tidak terpengaruh oleh casing. Tapi Allah yang melihat ke dalam hati. Seperti pilihannya kepada Daud untuk menggantikan Saul. Dia bilang kepada Samuel, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mungkin karena itu juga dalam konteks pertobatan, Yoel bilang, koyakkanlah hatimu, jangan jubahmu. Koyakkanlah hatimu, jangan jubahmu. Sudah sejak masa mudanya, Daud rindu dan mengarahkan hatinya, mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan karena itu Allah berkenan kepada kerinduan hati, kelurusan hatinya kepadanya, dan memilihnya sebagai pemimpin, sebagai pelayan. Daud memperoleh kelimpahan penghiburan, kelimpahan sukacita. Barangkali ini, memang hari ini sudah tinggal beberapa waktu lagi kita sudah masuk kepada Minggu Sengsara dan Paskah. Dan pasti di gereja-gereja orang sudah melakukan atau menerima sakramen pertobatan. Orang sudah mengisi masa prapaskah dengan penyesalan dosa, bersilih, atau juga melakukan tindakan-tindakan amal. Tetapi barangkali catatan penting untuk kita koreksi diri lagi adalah, apakah kerja bakti saya di lingkungan, di gereja, itu keluar dari hati yang tulus, dari sebuah ketulusan dan kejujuran hati, ataukah supaya saya pamer diri, ataukah supaya saya tidak dikatakan malas, ataukah ada alasan-alasan lain yang sangat manusiawi? Apakah perbuatan-perbuatan kasih saya supaya dikatakan orang, oh dia dermawan, dia orang baik hati. Jadi karena motivasi yang keliru seperti itu, saya melakukan tindakan-tindakan amal itu. Barangkali kalau begitu mungkin kelimpahan penghiburan itu, kelimpahan sukacita itu mungkin tidak akan menjadi bagian kita. Belum terlambat untuk kita sadari ini, lihat ke dalam hati kita, tindakan kita, perbuatan kita, apakah sungguh-sungguh dari sebuah hati yang tulus, sebuah hati yang ikhlas, ataukah sekedar show, sekedar pamer. Juga bacaan ini mengingatkan kita untuk ketika berhadapan dengan situasi apapun, jangan cepat menilai dari permukaan. Orang bijak selalu bilang, don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku hanya dari luarannya saja. Mesti masuk, mesti tahu, mesti cek dan cek dulu baik-baik, baru nilailah. Jangan sampai tiba-tiba ada yang menyanyi lagu itu, jangan salah menilai. Jangan kau salah menilaiku, gitu ya katanya. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang ingin saya garis bawahi juga sebagai bahan permenungan kita adalah kaitan antara dosa dan penyakit. Kaitan antara dosa dan penderitaan. Seperti dalam bacaan Injil tadi. Orang-orang Farisi seperti kita juga kadang-kadang itu memakai hukum pembalasan duniawi, hukum pembalasan dunia untuk menakar, untuk menjadi frame pikir kita. Karena itu kita selalu berpikir kalau orang itu baik hidupnya, saleh hidupnya, dia akan sehat-sehat saja. Kalau orang itu baik, saleh hidupnya, dia akan sukses-sukses saja. Karena itu kalau orang itu baik dan saleh hidupnya, dia akan umur panjang. Sementara di pihak lain dengan frame yang sama, hukum pembalasan dunia tadi, kita juga berpikir, kalau orang jahat itu pasti akan susah,
pasti akan mendapatkan penderitaan, pasti akan sakit. Kalau orang yang tidak benar, orang jahat itu pasti tidak akan sukses. Pasti usianya singkat. Itu pola pikir kita. Jadi seolah-olah orang mengatakan atau mengaitkan bahwa penyakit, penderitaan itu adalah akibat dari dosa. Penyakit, penderitaan itu adalah akibat dari dosa. Banyak sekali saya juga berjumpa dengan orang-orang yang ketika saya, pastor, kita ini sudah banyak dosa, jadi kita sakitnya begini, sudah banyak sekali dosa. Bagus juga kalau sadar banyak dosa, tapi jangan cuma sadar begitu. Datanglah kepada Tuhan, mestinya kan begitu. Tapi kalau kita pakai itu hukum pembalasan dunia itu, bagaimana kita memahami penderitaan Ayub? Apakah Ayub itu seorang yang tidak benar, seorang yang tidak saleh? Tentu tidak. Jadi seperti juga Yesus sebenarnya menegaskan dalam Injil Yohanes tadi, tidak ada hubungan antara dosa dengan sakit penyakit itu. Bahkan bisa saja terjadi bahwa malah penyakit penderitaan itu mengantar orang untuk berdosa. Ini dosa menjadi akibat dari penyakit dan penderitaan. Ketika orang sakit, orang menderita, dia lalu, di mana itu Tuhan yang baik hati itu? Lalu keluarga rame-rame, sudah orang tidak usah pergi lagi ke gereja. Percuma, orang hidup baik, hidup saleh, menderita terus. Lalu menjauh, lama-lama mengutuk Tuhan, berdosalah dia. Atau ketika dia masuk gereja, dia pulang, dia lihat ada orang lain tidak masuk gereja, tidak aktif, hidupnya bahkan penuh dengan kejahatan, tapi kenapa dia sukses terus? Lalu muncullah iri hati. Iri hati lalu menjadi dosa. Penyakit dan derita lalu membawa orang kepada dosa. Padahal seharusnya kalau belajar dari Ayub, atau juga dalam kitab Mazmur dikatakan harusnya orang yang menderita sengsara itu menyadari keterbatasan dirinya, menyadari kefanaannya, menyadari bahwa hidupnya itu nanti ada kematian. Maka seharusnya penyakit dan penderitaan itu menghantar orang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Seperti Ayub ya, selalu datang dan dia mencari terus, apa maumu Tuhan kepadaku ini? Boleh ambil segalanya, mestinya berdoa juga seperti Ayub, tapi jangan ambil imanku. Boleh ambil segalanya, tapi jangan ambil imanku. Jangan putuskan hubungan kepercayaanku, rasa ketergantunganku kepadamu itu. Karena hanya kepada Engkau saja saya menyembah, hanya kepada Engkau saja saya menyerahkan segala hidup dan rencana. Maka penderitaan, sakit itu harusnya menjadi sebuah saat berahmat, di mana orang terajak lagi, tersadarkan lagi akan keterbatasannya sebagai makhluk ciptaan untuk kembali datang kepada Sang Pencipta. Dalam konteks iman kita sebagai pengikut Yesus juga, penderitaan lalu selalu sering dimaknai sebagai sebuah salib. Penderitaan selalu dimaknai sebagai partisipasi kita dalam salib dan derita Yesus. Yesus tidak bersalah. Yesus tidak berdosa. Salib derita kita itu hendaknya menjadi sebuah kesediaan kita untuk ikut ambil bagian dalam
salib dan penderitaan Yesus. Dan di sana belajar dari Abraham, belajar dari Ayub yang tadi kita garis bawahi. Siapa bertahan sampai kesudahan, dia akan selamat. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, saya ketika mempersiapkan ini saya membaca sebuah kumpulan puisi atau syair atau apa dari Khalil Gibran. Karena itu saat ini saya suka membacakan ini mengakhiri permenungan kita tentang bagaimana memaknai penderitaan ini sebagai sebuah jalan menuju kepada kelimpahan penghiburan dan sukacita. Ini Khalil Gibran, dia memberi judul puisinya ini, Bagi Sahabatku yang Tertindas. Wahai engkau yang dilahirkan di atas ranjang kesengsaraan, diberi makan pada dada penurunan nilai, yang bermain sebagai seorang anak di rumah-rumah tirani. Engkau yang memakan roti basimu dengan keluhan dan meminum air keruhmu bercampur dengan air mata yang getir. Wahai serdadu yang diperintah oleh hukum yang tidak adil, oleh lelaki yang meninggalkan istrinya, anak-anaknya yang masih kecil, sahabat-sahabatnya, dan memasuki gelanggang kematian demi kepentingan ambisi yang mereka sebut kebutuhan. Wahai penyair yang hidup sebagai orang asing di kampung halamannya, tak dikenal di antara mereka yang mengenalnya, yang hanya berhasrat untuk hidup di atas sampah masyarakat dari kesia-siaan atas permintaan dunia yang hanya tinta dan kertas. Wahai tawanan yang dijebloskan ke dalam kegelapan karena kejahatan kecil yang dibuat kejahatan besar oleh mereka yang membalas kejahatan dengan kejahatan, dibuang dengan kebijaksanaan yang ingin mempertahankan hak melalui cara-cara yang keliru. Dan engkau, wahai wanita yang malang, yang kepadanya Tuhan menganugerahkan kecantikan, masa muda yang tidak setia memandangnya dan menguntitmu, memperdayakan engkau, menanggulangi kemiskinanmu dengan emas. Ketika kau menyerah padanya, dia meninggalkanmu. Kau serupa mangsa yang gemetaran dalam cakar-cakar penurunan nilai dan keadaan yang menyedihkan. Dan kalian, teman-temanku yang rendah hati, para martir bagi hukum buatan manusia, kau bersedih, dan kesedihanmu adalah akibat dari kebiadaban yang hebat, dari ketidakadilan sang hakim, dari tirani si kaya, dan dari keegoisan budak demi hawa nafsunya. Jangan putus asa, karena di balik ketidakadilan dunia ini, di balik persoalan, di balik awan gemawan, di balik ether, di balik semua hal, ada sesuatu kekuatan yang tak lain adalah seluruh keadilan, segenap kelembutan, semua keramahan, segenap cinta kasih. Engkau laksana bunga yang tumbuh dalam bayangan. Segera angin yang lembut akan meniup
dan membawa bebijianmu memasuki cahaya matahari, tempat mereka yang akan menjalani suatu kehidupan indah. Engkau laksana pepohonan telanjang yang rendah karena berat dan bersama salju musim dingin. Lalu musim semi akan tiba, menyelimutimu dengan dedaunan hijau dan berair banyak. Kebenaran akan mengoyak kerudung air mata yang menyembunyikan senyumanmu. Saudara-saudaraku, kuucapkan selamat datang padamu dan kuanggap hina para penindasmu. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syarat para rasul. Aku percaya akan Allah, yang berita sengsara, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, yang ketiga bangkit dari antara ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Kita bersatu di dalam doa-doa umat. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Hendaknya umat menjawab, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja, agar selalu ramah dan bijaksana, seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu juga jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Secara khusus bersama penyelenggara misa pagi wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari, semoga keluarga-keluarga yang ada di wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari selalu diberikan kekompakan, kerjasama di setiap kegiatan yang ada dan selalu diberkati oleh Tuhan di setiap keluarga di wilayah ini. Juga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Bersama keluarga Turambi Walensendo, mengucap syukur atas hari ulang tahun dari Bapak Joseph Turambi yang ke-55 tahun pada tanggal 16 Maret. Semoga Tuhan senantiasa menyertainya juga keluarganya dengan rahmat dan berkat. Bersama keluarga Pratasik Poluan, mengucap syukur atas hari ulang tahun dari Ibu Margi Poluan. Semoga juga Tuhan senantiasa menyertai ibu ini dan keluarganya dengan rahmat dan berkat.
Dari saudari Ristina Simbolon mengucap syukur atas terkabulnya doa novena Hati Kudus Yesus. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami, perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Nyanyian persiapan persembahan, puji syukur 382. 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku. Menurut hasratmu, hanya rahmat dan kasih darimu yang ku mohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu ku mohon menjadi hartaku. Puji syukur 384. 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan minta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan gembira kami mengunjukkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon semoga kami sanggup merayakan kurban ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam hidup kami demi keselamatan dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia. Dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua.
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Jadilah kehendak Dia seperti dalam Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tapi bersabar-sabar. Sesuai dengan aturan gereja, bahwa yang menyambut tubuh dan darah Kristus adalah mereka yang Katolik, sudah dibaptis, sudah menerima komuni pertama, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Puji syukur 418, 418. Tuhan tak layak aku menyambut tubuhmu, sangka menubi
433. 433. Yang makan dagingku dan minum darahku dan tinggal padaku, aku padanya. Yang makan dagingku dan minum darahku, aku Tuhannya. Dan minum darahku dan mengasihiku serta sesamanya. Yang makan dagingku dan minum darahku, dari hidupnya selamanya. 434. 434. Santapan posiara, makanan malaikat.
Tuhan mengolesi mataku, lalu aku pergi dan aku membasuh muka dan aku melihat dan aku percaya kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan putra-Mu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Disampaikan banyak terima kasih kepada para pastor, Pastor Ignatius Lelebulan atau Pastor Alo dan Pastor Imade Pantiasa atau biasa dipanggil Pastor Made sebagai Ketua Komisi Komunikasi Sosial atau Komsos Keuskupan Manado yang telah mempersembahkan misa pada hari ini. Juga kepada para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi misa pagi, wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario, dekorasi wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, kebersihan KBK unit Santo Gregorius Agung, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana,
kepada pembina dan pendamping sekami, juga kepada semua umat yang ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Informasi untuk petugas penyelenggara minggu depan, hari Minggu 26 Maret tahun 2023, hari Minggu Prapaskah kelima, penyelenggara liturgi misa pagi, wilayah rohani Santo Thomas Becket, misa sore wilayah rohani Santo Valentinus, dekorasi wilayah rohani Santa Litwina, kebersihan KBK unit Santo Fransiskus dari Asisi. Informasi selanjutnya, Sabtu 25 Maret tahun 2023 pukul 16.00 WITA, giliran umat wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai akan mendapat kunjungan pastoral paroki. Diutamakan yang belum mendapat kunjungan kali lalu. Mohon kepada Ketua Wilayah Rohani untuk menjemput dan mengantar pastor ke rumah-rumah umat. Selanjutnya, hendaknya dapat diadakan persiapan untuk penerimaan komuni pertama yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Juni tahun 2023, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Juga penerimaan sakramen Krisma umat di pusat paroki pada 10 September tahun 2023. Informasi selanjutnya, kami ketuk kepada hati dari umat dan juga kepada masyarakat yang ingin menyumbang untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja, juga kepada Gotaus Keuskupan Manado. Bisa langsung diserahkan masing-masing kepada bendahara atau langsung ke rekening keuskupan atas nama Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Untuk Gotaus bisa diserahkan kepada animator, kepada Ibu Ansye Tulusan, ataupun langsung kepada rekening Gotaus Keuskupan Manado. Selanjutnya diinformasikan kepada wilayah-wilayah rohani yang belum mengambil amplop APP untuk dapat mengambilnya di ruang sekretariat paroki. Karena sampai saat ini baru 12 wilayah rohani yang mengambil amplopnya. Untuk informasi keuangan bisa dibaca di dalam warta paroki. Dan saat ini kami berikan kesempatan kepada Pastor Imade Pantiasa sebagai Komsos Keuskupan Manado. Disilakan Pastor. Baik, yang saya hormati Pastor Igo, para suster, ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik semua. Terima kasih untuk waktunya hari ini saya boleh ikut misa di GPI ini. Seizin Pastor Paroki melalui DPP, saya menyampaikan untuk datang kemari. Kalau DP bahasa Manado, boleh mau nebeng di GPI. Ya. Baik, saya sebenarnya datang kali lalu untuk ikut dalam pelantikan panitia perayaan Family Gathering Komsos Keuskupan Manado, tetapi karena jadwal saya berbenturan dengan Paroki Santo Yosef dan juga di Komsos, saya izin tidak sempat hadir dan hari ini saya menyempatkan hadir untuk sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu semua adik-adik terkasih mengenai perayaan yang akan kita rayakan bulan Mei nanti. Baik, saya Pastor Made dipercayakan oleh Bapak Uskup untuk menjadi Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Manado. Jadi Komsos bukan komisi sosial, tapi ada DP Komunikasi Sosial, begitu. Baik, saya langsung saja untuk memberikan sedikit keterangan tentang perayaan nanti yang bertajuk Family Gathering untuk seluruh komsos-komsos paroki Keuskupan Manado. Jadi setiap tahun Paus selalu mengirim pesan untuk perayaan Minggu Komunikasi Sosial. Tahun 2021 itu Paus berpesan dengan tema Datanglah dan Lihatlah.
Tahun 2022, Paus berpesan dengan tema mendengarkan dengan telinga hati. Dan tahun ini, 2023, itu merupakan perayaan Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang 57. Paus berpesan dengan indah, yaitu berbicara dengan hati. Sedikit mengutip pesan dari Paus ini yang mengatakan bahwa berkomunikasi dengan ramah berarti siapapun yang membaca atau mendengarkan kita dituntun untuk menyambut keterlibatan kita dalam kegembiraan, ketakutan, harapan, dan penderitaan manusia zaman kita. Karena itu, sekali kita mendengarkan orang lain dengan hati yang murni, kita juga akan mampu berbicara mengikuti kebenaran dalam kasih. Karena itu, perayaan Komsos Sedunia ini merupakan kesempatan untuk kami semua juga belajar bersama, studi bersama, untuk membangun bahasa kasih yang lahir dari hati yang murni. Perayaan ini merupakan perayaan yang ketiga. Yang pertama itu dibuat di Paroki Tata Aran Kevikepan Tondano tahun 2021, 2022 kemarin dibuat di Kevikepan Stella Maris Paroki Kota Mobagu, dan tahun ini dilaksanakan di Kevikepan Manado, tepatnya di Paroki GPI ini. Nah, untuk seluruh Komsos se-Indonesia, kita perlu berbangga karena Komsos Manado salah satu Komsos yang selalu rutin untuk memaknai Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ini dengan mau berkumpul bersama, belajar bersama. Jadi konsep family gathering nanti itu akan isinya kurang lebih kita studi bersama, belajar bersama. Jadi tidak ada lomba-lomba antar paroki. Karena itu, dengan wilayah keuskupan yang cukup luas ini, saya berharap bersama seluruh tim, termasuk Bapak Uskup juga, untuk senantiasa membangun persekutuan untuk harapan ke depan, seperti yang tertera di dalam arah dasar Keuskupan Manado, yaitu untuk memperkuat kapasitas kita, khususnya di bidang komunikasi. Bayangkan saja wilayah kita dari Sulawesi Tengah, Gorontalo, sampai Manado, Nusa Utara, itu kita mau rangkul menjadi satu dalam komunikasi yang sama. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk saat ini komsos-komsos yang sudah terlibat se-Keuskupan Manado kurang lebih ada 36 komsos paroki. Masih jauh dari harapan kita dari 76 paroki yang ada di keuskupan. Kita terus menggalakkan ini untuk memperkuat kapasitas kita sebagai para penggerak komsos di Keuskupan Manado. Karena itu, pertama yang saya mau katakan terima kasih kepada pastor paroki, Dewan Pastoral Paroki yang sudah mengizinkan kami dan merestui niat kami untuk melaksanakan kegiatan di paroki ini pada bulan Mei nanti, tepatnya tanggal 21 hari Minggu. Terima kasih juga untuk seluruh umat yang sudah mendukung, dan kami terus berharap dukungan ini berlanjut sampai perayaannya nanti. Dukungan yang kami harapkan tidak muluk-muluk, cukup seperti semboyan anak sekami, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Manado, doa akan torang terus supaya kegiatan ini berlangsung dengan baik. Jangan lupa juga dukung dengan doi, supaya bisa bergerak dengan maksimal. Kalau dua itu sudah berjalan, kami masih membutuhkan kurban waktu, kurban tenaga, untuk Bapak Ibu semua umat sekalian mau terlibat dalam kegiatan ini. Kalau tiga-tiga itu memangnya tidak bisa sama sekali, kami masih punya yang satu, yaitu kesaksian. Cukup gerakkan jempol Anda untuk men-scroll layar di HP, menekan tombol like, dan juga men-share sebanyak-banyaknya apa yang kami produksi, itu sudah menjadi dukungan luar biasa untuk kami. Terkadang saya melihat konten-konten dari teman-teman Komsos GPI yang bagus-bagus. Gambarnya bagus, audionya bagus, pesannya bagus. Tetapi sangat disayangkan yang nonton kurang bagus. Jadi
Kalau seandainya kita semua di sini sekarang klik saja channel yang dimiliki oleh Komsos GPI misalnya, kita sudah ambil bagian dalam karya pewartaan itu. Cukup dengan rebahan, tidak perlu tenaga yang banyak. Karena itu saya memohon dan berharap agar kegiatan ini benar-benar sukses untuk sebenarnya membangun komunikasi di antara kita. Ada yang bilang begini, Komsos itu cuma tukang live streaming atau tukang foto. Kita bilang, wajar kalau penilaian itu muncul di tengah umat karena memang kami para pegiat Komsos itu jarang nampak. Palingan paling banyak di balkon, di belakang layar, dan ungkapan umat itu tidak salah. Benar-benar saja, karena kami muncul itu ketika COVID-19 melanda dan kami dituntut untuk memproduksi konten yang baik termasuk di dalamnya streaming foto supaya umat di paroki atau di keuskupan bisa terlayani. Tetapi jauh lebih luas dari itu, upaya-upaya komunikasi sosial di dalam gereja sebenarnya sudah dipikirkan oleh para pendahulu kita dalam Konsili Vatikan II yang melahirkan dekrit yang namanya Inter Mirifica, upaya-upaya komunikasi sosial. Jadi kalau ada yang tidak suka dengan Komsos, berarti Anda tidak suka juga dengan hasil Konsili Vatikan II, salah satunya dekrit Inter Mirifica. Di sana dikatakan bahwa yang terutama pada zaman sekarang berkat perkenanan Allah telah digali kecerdasan manusia dari alam tercipta oleh Bunda Gereja, disambut dan diikuti dengan manusia, membuka peluang-peluang untuk menyalurkan dengan lancar segala macam gagasan. Di antaranya penemuan-penemuan yang menonjol ialah upaya-upaya yang pada hakikatnya membantu mencapai menggerakkan bukan perorangan, melainkan juga kita semua sebagai umat beriman, bahkan seluruh umat manusia. Misalnya melalui media cetak, sinema, radio, televisi, dan sebagainya. Yang karena itu memang tepatlah disebut sebagai media komunikasi sosial. Karena itu saya berharap dan mengajak untuk umat semuanya dan juga yang mengikuti dalam live streaming ini dan juga yang disiarkan juga di Radio Montini saat ini, saya siarkan juga sekarang, mengajak umat semua seluruhnya di paroki-paroki untuk senantiasa mendukung kegiatan kami agar ini menjadi pelajaran yang baik bagi kami untuk memperkuat kapasitas kami di bidang komunikasi sosial supaya umat juga bisa terlayani dengan konten-konten yang terbaru, menarik, dan indah. Akhirnya saya menutup dengan apa yang dikatakan oleh Uskup dari Bandung. Produksi konten sekarang itu sangat susah untuk bisa menggerakkan umat. Lebih mudah kita membuat konten kasih mandi ayam daripada merekam pesan uskup. Bapak Ibu bisa lihat situ. Surat puasa uskup yang ditonton oleh umat 0,0 berapa persen dari jumlah umat keuskupan yang Manado. Tetapi ketika ada konten orang kasih mandi ayam, memancing, itu ribuan dan bahkan jutaan. Jadi memproduksi yang populer belum tentu populis. Jadi kita berusaha agar apa yang populer menjadi populis dan yang populis itu pasti akan menjadi populer. Semoga Tuhan memberkati orang semua. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, mari kita nyatakan dukungan kita untuk keberlangsungan acara Komsos nanti di sini dan juga apresiasi kita kepada Komsos dari Paroki GP ini yang selalu bekerja dengan luar biasa. Kita berikan aplaus untuk mereka. Itu tepuk tanda tangan dukungan nanti supaya pelaksanaan di sini akan jalan dengan sukses. Terima kasih kepada Pastor Made yang menjadi konselebrante saya pada misa ini, para misdinar, para lektor, pemazmur, juga kor yang bagus dengan versi
Mandarin barangkali ya, kormis lagu misalnya. Semua yang terlibat dalam perayaan Ekaristi ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, orang-orang Farisi itu ternyata buta rohani. Karena mereka mungkin mengenal Allah tapi tidak mencintai Allah. Mereka tidak mencintai Allah yang adalah kasih. Sehingga yang terjadi dalam hidup mereka, mereka tidak tinggal di dalam kasih itu. Nampak dalam suka mengamat-amati, suka mencurigai, suka melihat-lihat kesalahan orang. Nah, tipe orang seperti itu orang yang tidak tinggal di dalam kasih. Allah tidak ada di dalam dia, dia tidak ada di dalam Allah. Itu namanya buta rohani. Yang bagus dari orang buta tadi, setelah dia melihat secara jasmani, dia mengatakan tekadnya untuk selalu bersandar pada kasih itu, tinggal dalam kasih itu. Dia bilang, ya Tuhan, saya percaya. Mari kita mohon berkat Tuhan, agar kita senantiasa dimampukan untuk tinggal di dalam kasih Allah itu, supaya kita tidak hanya mengenalnya, tetapi juga mencintainya dan membiarkan diri kita diarahkan olehnya, supaya kesempurnaan penghiburan itu akan menjadi bagian sukacita kita kelak. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup puji syukur 490. 490. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kau putra Ilahi, betul ini jadikanlah roti. Jawab Yesus, sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan kering, agar Yesus mau memanjat hingga orang kagum tak henti. Jatuhkan diri dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus, sabdanya, janganlah mencobai aku. Kemuliaan